인류는 셋 다 이길 수 있으니까 오라고. Kita akan melanjutkan petualangan Yoon Gaemin dan kelompok studi grupnya dalam menghadapi murid yang memiliki kerajaan kecil di sekolahnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Di sebuah terowongan gelap terjadi pertarungan sengit. Pihak yang bertarung termasuk Piwol dan target utama mereka, geng Dosu peringkat nomor 1 di SMA Haeson. Semua lawan telah dikalahkan dan Hanwul berjalan mendekati geng Dosu yang ketakutan dan meminta ampun. Meskipun geng Dosu bersedia mengikuti aturan aplikasi pertarungan, Hanwul tetap menghajarnya tanpa ampun. Rekannya, Minon, yang juga berada di sana, mempertanyakan alasan Hanwul melukai orang-orang ini dengan begitu brutal. Menurut Minon, mereka bisa saja direkrut ke geng Yangbak, namun Hanwul menganggap mereka terlalu lemah. Baginya, ketakutan adalah alat terbaik untuk mengendalikan seseorang. Minon pun bertanya apakah Hanwul bercita-cita menjadi seperti ayahnya. Di sisi lain, muncul sosok Yongbak, pemimpin gangster terbesar di Jongpi dan penguasa dunia bawah tanah. Hanwul berambisi untuk mendaki lebih tinggi dari pencapaian ayahnya, menjadikan dirinya sebagai penguasa baru. Sementara itu, di SMA Male, pertemuan studi grup tengah berlangsung. Murid-murid SMA Male duduk di depan Jiwo dan teman-temannya, namun suasana terasa canggung. Sehyun mengusulkan agar mereka mulai dengan memperkenalkan diri masing-masing. Heon bersemangat, sementara Lejun berperilaku konyol hingga dimarahi Jiwo karena dianggap memalukan. Namun, salah satu murid dari SMA Male merasa kegiatan ini membosankan dan merendahkan anak-anak dari STM Yusung. Ia beranggapan bahwa bergaul dengan mereka hanya akan menghancurkan masa depan mereka. Jiwo marah dan menahannya, mempertanyakan apa yang membuatnya merasa lebih unggul dari mereka. Sehyun menegaskan bahwa meskipun STM Yusung memiliki reputasi buruk, mereka datang ke sini dengan niat belajar. Namun, salah satu murid dari SMA Male mengungkapkan fakta mengejutkan mereka sebenarnya juga korban perundungan. Murid itu menunjuk ke gedung lain di kompleks sekolah yang ternyata adalah SMA Manik, sekolah dengan banyak siswa nakal yang menjadikan siswa SMA Male sebagai target perundungan. Salah satu korban mereka adalah seorang murid yang baru saja dirampas kartu ATM-nya. Namun, saat geng perundung mencoba menarik uang, saldo dalam kartu sudah kosong. Para perundung semakin marah, menghajar murid tersebut dengan brutal. Mereka mengancam akan menyebarkan video aibnya jika ia tidak meminta ibunya mengaktifkan kembali kartu ATM. Tidak ada yang berani melawan mereka karena siapapun yang mencoba melapor akan mendapat ancaman lebih besar, bahkan keluarga mereka ikut menjadi sasaran. Di sisi lain, Jiwo dan teman-temannya baru menyadari bahwa SMA Manik berada dalam satu yayasan dengan SMA Mail. Mereka khawatir Gaemin telah masuk ke sana tanpa mengetahui bahaya yang mengintainya. Sementara itu, Gaemin memang telah masuk ke dalam SMA Manik. Sekolah sudah sepi karena jam pelajaran telah usai. Di dinding terlihat banyak coretan dan grafiti, membuatnya berpikir apakah ini sekolah seni. Saat menaiki tangga, ia melihat jejak darah. Beberapa murid menghadangnya, tertarik karena Gaemin terlihat seperti siswa biasa. Mereka menanyakan dari mana asalnya. Gaemin dengan santai mengaku berasal dari STM Yusung di Incheon. Mendengar nama STM Yusung, para murid SMA Manik terkejut. Mereka berbisik-bisik bahwa STM Yusung baru saja menghancurkan geng Dosu dari SMA Haeson. Mereka pun mulai curiga apakah Gaemin datang sebagai utusan atau ingin memperluas wilayah. Tiba-tiba Gaemin menginjak sesuatu di lantai. Saat ia menunduk untuk melihatnya, seseorang menyerangnya dari belakang. Namun ia berhasil menghindar dan menyadari bahwa tabung APAR, alat pemadam kebakaran, telah jatuh di dekatnya. Situasi mulai memanas dan Gaemin bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Sementara itu, di dalam ruangan, Junmin, seorang siswa yang sedang disandera, terus berusaha menghubungi ibunya. Salah satu perundung yang menjaganya semakin marah dan memaksa Junmin untuk segera menelepon ibunya. Namun Junmin memohon karena ibunya tidak bisa dihubungi. Di luar ruangan terjadi kegaduhan besar. Pemuda ini penasaran dan mengintip keluar. Yang ia lihat sungguh mengejutkan, teman-temannya telah tumbang dan berserakan di lantai. Dan di tengah kekacauan itu, ia melihat satu sosok yang berdiri tegak. Gaemin telah tiba. Akhirnya, Yojin berhasil menghubungi ibunya untuk mengaktifkan kembali ATM-nya. Namun, tiba-tiba pinnya jebol, menyebabkan perundung yang menyiksanya pingsan di tempat. Saat itu, Gaemin masuk dan bertanya apakah kacamata yang ditemukan adalah milik Junmin.
Junmin menerimanya dan mulai merasa familiar dengan Gamin. Saat itu telepon berbunyi dan Gamin mengangkatnya. Di ujung telepon, Haisan dan teman-temannya bertanya apakah Gamin benar-benar berada di SMA Manik. Ketika Gamin membenarkan, mereka semua tertawa. Ternyata informasi yang diberikan salah seharusnya mereka berada di SMA Mane, bukan di SMA Manik. Jiwo lalu bertanya apakah ada seseorang bernama Yo Junmin di sana. Gamin menoleh ke arah anak yang bersamanya dan bertanya, "Apa kau Junmin?" Junmin mengangguk dengan ketakutan. Mereka harus segera pergi dari tempat itu. Tetapi sebelum bisa melangkah, seseorang masuk. Orang yang masuk adalah Emsuk, pemimpin berandalan SMA Manik. Gamin meletakkan ponselnya dan Emsuk langsung menyerangnya. Gamin mengaktifkan speaker di ponselnya sehingga teman-temannya bisa mendengar suara perkelahian. Siswa-siswa SMA Manik yang mendengar suara itu mulai panik karena tahu betapa kuatnya Emsuk. Namun, Lejun justru menertawakan mereka. Bukan Gamin yang dalam bahaya. Kalianlah yang sekarang dalam masalah. Pertarungan berlangsung singkat. Dalam waktu singkat, Emsuk pingsan. Gamin berkata, "Lain kali, jangan ganggu anak-anak yang ingin belajar." Setelah itu, dia mengambil kembali kacamatanya dan keluar bersama Junmin. Setelah insiden di SMA Manik, kelompok belajar akhirnya berjalan sesuai rencana. Pak Guru Weol memandu materi pelajaran dengan baik, murid-murid SMA Mane menyambut diskusi dengan antusias, dan pertemuan kelompok belajar antar sekolah pun selesai. Di akhir pertemuan, semua anggota kelompok studi mengucapkan perpisahan dengan teman-teman baru mereka. Mereka saling meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Bahkan, Jiwo sempat salah bicara, membuat semua orang menertawakannya. Setelah pertemuan selesai, Junmin mengajak Gamin berbicara berdua. Dia berterima kasih dan meminta maaf karena mungkin dulu pernah menolak mengenalnya. Saat masih di SMP, Junmin adalah juara kelas yang selalu menolak Gamin bergabung dalam kelompok belajarnya. Dulu, Junmin arogan karena nilai akademisnya yang tinggi. Namun, setelah di SMA, dia sadar bahwa banyak orang yang lebih pintar darinya dia hanya ikan besar di kolam kecil. Gamin tersenyum dan berkata bahwa dia sudah melupakan kejadian itu. Kini dia sudah punya teman-teman yang bisa belajar bersamanya. Junmin bertanya bagaimana Gamin bisa terus mengingatnya, dan Gamin menjawab, "Walaupun aku selalu di peringkat terbawah, aku selalu berusaha belajar setiap hari." Kata-kata itu membuat Gamin terharu dan menangis. Lejun yang melihatnya langsung mengejek, "Kenapa engkau menangis?" Gamin yang malu langsung kabur. Akhirnya, sekolah menyediakan ruangan untuk kelompok belajar mereka. Namun, ruangan yang diberikan ternyata adalah gudang lama yang penuh debu dan barang-barang tak terpakai. Awalnya, mereka tidak menyangka harus menggunakan tempat ini, tetapi Ja melihat potensi ruangan tersebut. Mereka akhirnya sepakat untuk membersihkan dan mengubahnya menjadi tempat belajar yang nyaman. Semua orang bekerja dengan penuh semangat dan akhirnya ruang studi grup mereka pun selesai. Saat mereka sedang menikmati ruang baru mereka, seorang murid bernama Kim Ho Min masuk dengan gaya tengil. Dia mengejek mereka sebagai pecundang dalam belajar, membuat Gamin emosi. Namun Sehyun menahannya karena tahu bahwa Kim Ho Min memiliki hubungan dengan wakil kepala sekolah. Kim Ho Min terus mengejek, "Kau mungkin jago bertarung, tapi dalam nilai akademis aku yang nomor 1 di kelas 10. Sebagai bentuk penghinaan, dia mematikan rokoknya di atas buku mereka sebelum pergi. Sebelum datang ke ruangan itu, Bu Han Kyung memiliki misi tersendiri. Ia menemui Kepala Dewan Guru, Pak Oh, untuk mengajukan proposal pembentukan komite disiplin. Namun, Pak Oh meragukan idenya, menganggap ada terlalu banyak risiko. Sebagai syarat, Pak Oh menantang mereka untuk masuk ke peringkat 10 besar sekolah sebelum mempertimbangkan proposal tersebut. Ketika Bu Han Kyung mengumumkan tantangan ini kepada kelompok studi, mereka terkejut melihat peringkat akademik mereka. Jiwo langsung menertawakan Gamin yang berada di posisi kedua terbawah. Namun, Bu Han Kyung menegaskan bahwa tidak ada keajaiban dalam nilai mereka, harus bekerja keras untuk naik peringkat. Saat mereka pulang, Sehyun menerima pesan ancaman dan segera pergi ke lokasi yang ditentukan. Ia teringat masa kecilnya, di mana ia selalu mendapat nilai 100, tetapi mengalami masalah keluarga yang berat. Saat tiba di lokasi, ia bertemu dengan anggota geng Kim Ho Min yang segera menyerangnya. Hewan yang kebetulan berada di sana mencoba melawan tetapi juga dihajar. Saat keadaan semakin buruk, sebuah tangan menghentikan pukulan itu. Hanya dengan satu sentilan, lawan mereka jatuh. Itu adalah Gamin.
Gamin menantang mereka untuk bermain batu gunting kertas. Namun saat salah satu dari mereka mencoba memukulnya, Gamin hanya perlu satu sentilan lagi untuk menjatuhkan lawannya. Ketika teman-teman Kim Ho Min ingin merekam kejadian itu, Gamin dengan cepat mengambil ponsel mereka dan menghapus semua video yang diambil. Mereka semua langsung kabur dari tempat itu. Namun, Sehyun merasa sangat terpukul karena lagi-lagi harus diselamatkan oleh Gamin. Ia merasa dipermalukan di depan gadis yang disukainya dan pergi dengan perasaan campur aduk. Gamin mencoba menghiburnya, tetapi gagal. Sehyun pergi untuk menenangkan diri. Sehyun pulang ke rumahnya, tetapi yang menyambutnya adalah tamparan dari ayahnya. Sang ayah marah besar karena Sehyun tidak pernah pergi ke tempat kerja setelah sekolah. Menurutnya, Sehyun harus mulai menghasilkan uang untuk membayar utang ibunya yang melarikan diri saat ia masih remaja. Sehyun membantah bahwa ia ingin menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu dan berjanji akan melunasi utang itu nanti. Namun, ayahnya menolak dan terus menyalahkannya. Sehyun pun merasa muak dan meninggalkan rumah, merasa tidak sanggup lagi tinggal di sana. Di luar, Gami sudah menunggunya dan menawarkan tempat untuk menginap di rumahnya. Namun Sehyun menolak dengan alasan bahwa ia hanya akan menjadi beban bagi Gami. Ia merasa selalu kalah di sekolah maupun di rumah. Gami mencoba membujuknya, tetapi Sehyun tetap pergi. Gami pun akhirnya pulang dengan taksi, memikirkan kata-kata Sehyun sepanjang perjalanan. Ia merasa bersalah karena meninggalkan temannya dalam kesulitan. Saat berjalan sendirian, Sehyun secara tidak sengaja melihat Kim Ho dan segera bersembunyi. Namun ketika ia berusaha kabur, ia justru bertemu langsung dengan Kim Ho. Kim Ho yang masih kesal akibat kejadian sebelumnya berencana memukuli Sehyun untuk melampiaskan kemarahannya. Namun kali ini Sehyun tidak mau lari. Ia memutuskan untuk melawan. Saat Kim Ho mulai menghitung mundur sebelum menyerang, tiba-tiba ponsel Sehyun berbunyi. Kim Ho mengira itu dari ayahnya dan memerintahkannya untuk mengangkat telepon tersebut. Ketika Kim Ho menyerang, pukulannya tidak pernah mengenai Sehyun. Ternyata, Gami diam-diam memberikan petunjuk lewat ponsel bagaimana cara bertahan dan membuat kuda-kuda yang benar. Sehyun yang semakin percaya diri berhasil melawan balik. Namun, tiba-tiba koneksi telepon terputus dan Kim Ho langsung menghajarnya. Gami segera berlari ke lokasi dan menemukan Sehyun yang tetap bertahan. Dalam satu pukulan tak sengaja, Sehyun mengenai wajah Kim Ho dan membuatnya pingsan. Sehyun terkejut tetapi juga merasa bangga karena akhirnya berhasil menang. Gami akhirnya berhasil membujuk Sehyun untuk menginap di rumahnya. Namun ia merasa khawatir karena sudah melewati jam malam. Saat sampai di rumah, ibunya sudah menunggunya dengan wajah serius. Ibunya tidak ingin mendengar alasan lagi dan menegaskan bahwa Gami telah melanggar janjinya. Ia pun memutuskan untuk segera mengurus kepindahan Gami ke sekolah lain. Gami hanya bisa terdiam karena ia tahu ibunya tidak pernah main-main dengan kata-katanya. Di dalam kamar, Gami berbincang dengan Sehyun. Sehyun awalnya menganggap ancaman ibunya hanya gertakan, tetapi Gami tahu betul bahwa ibunya serius. Tidak lama kemudian, ibunya masuk ke kamar dan memberikan daftar sekolah yang bisa dipilih oleh Gami. Malam itu mereka berbicara panjang lebar. Sehyun penasaran mengapa Gami sangat berambisi untuk pintar dan mendapat nilai tinggi, padahal ibunya tidak pernah menuntutnya dan mereka juga tidak memiliki masalah keuangan. Gami tidak menjawab dan hanya menyuruh Sehyun tidur. Dalam hati, Gami memiliki alasan tersendiri yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Sejak kecil, Gami selalu berada dalam bayang-bayang ayahnya yang jenius. Orang-orang mengira kejeniusannya akan menurun kepada Gami, tetapi kenyataannya tidak. Ia merasa tertekan dan tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Karena itu ia bertekad untuk menjadi pintar. Sehyun mengerti perasaan Gami karena ia juga memiliki pengalaman yang sama. Ia berterima kasih karena Gami tetap membantunya, meskipun hal itu bisa membuatnya harus pindah sekolah. Keesokan harinya, ibu Gami benar-benar datang ke sekolah untuk mengurus kepindahannya. Kabar itu segera menyebar di kalangan anggota studi grup dan membuat mereka panik. Sehyun mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa tidak akan ada sekolah di Ancheon yang mau menerima Gami karena reputasinya sebagai siswa peringkat bawah. Namun, harapan mereka sirna ketika ibu Gami keluar dari ruangan wakil kepala sekolah dengan wajah kesal. Ia mengatakan bahwa jika tidak ada sekolah di Ancheon yang mau menerima Gami, maka ia akan memindahkannya ke sekolah di Seoul. Anggota studi grup yang menguping langsung panik dan mulai menyusun rencana untuk meyakinkan ibu Gami bahwa sekolah mereka tidak seburuk yang ia bayangkan. Namun upaya mereka gagal karena lingkungan sekolah yang kacau-kacau, jendela rusak, puntung rokok berserakan di mana-mana. Mereka pun mencoba meminta bantuan Bu Han Kyung, tetapi ia sedang berada di luar area sekolah. Mereka akhirnya mengejar ibu Gami ke tempat real estate
untuk menghentikan kepindahannya. Sementara itu, wakil kepala sekolah menemukan sebuah dokumen yang ditinggalkan oleh Bu Han Kyung. Ia tampak marah dan segera mencari keberadaan Bu Han Kyung. Di sisi lain, Ibu Gami bersikeras bahwa mereka akan segera pindah ke Seoul dan sedang dalam perjalanan menuju agen properti. Gami hanya bisa diam tanpa protes, namun tiba-tiba sebuah pesan masuk dari grup studi yang berbunyi, "Kami ada di belakangmu." Gami langsung menoleh ke belakang tetapi tidak melihat siapapun. Sementara itu, Bu Han Kyung bersama anggota studi grupnya sedang melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha mengejar Ibu Gami sebelum semuanya terlambat. Lejun mabuk di belakang mobil, sementara Jiwo yang duduk di depan tampak sangat bersemangat. Mereka akhirnya menemukan mobilnya dan Jiwo langsung berteriak memanggilnya. Namun, mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pengendara moto. Ketika mobil berhenti, Lejun yang sudah tidak tahan langsung keluar dan menembakkan sesuatu. Ternyata yang menghadang mereka adalah Gang Taeoh, nomor 1 di kelas 10, beserta rombongannya. Mereka juga menakut-nakuti pengendara lain yang mencoba protes. Taeoh berjalan mendekat dan mulai mengancam, tetapi Lejun hanya tertawa. Ia yakin bahwa alasan Gami ingin pindah sekolah adalah karena tidak berani melawan Taeoh. Taeoh marah, tetapi ia mengakui bahwa Gami memang seorang monster. Lejun kemudian berkata bahwa Taeoh tetap tidak akan bisa menjadi yang terkuat meskipun Gami pindah karena dialah yang sebenarnya paling kuat. Taeoh yang semakin tersulut amarah langsung menghajar Lejun. Lee Ha-kyung ingin keluar mobil untuk membantu, tetapi Jiwo menahannya. Ia berkata bahwa dirinya yang akan menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Lejun dan Jiwo mulai bertarung melawan Taeoh dan gerombolannya. Kerjasama antara Jiwoo dan Lejun membuat kelompok Taeoh tumbang dengan mudah, hanya menyisakan Taeoh seorang diri. Lejun menawarkan diri untuk melawan Taeoh sendirian dan meminta yang lain segera pergi menyusul Ibu Gami. Jiwoo memahami alasannya Lejun tidak tahan berada di dalam mobil yang melaju kencang. Lejun kaget Jiwoo bisa mengetahui kelemahannya. Jiwoo akhirnya membiarkannya bertarung sendiri, tetapi memperingatkan bahwa jika sampai kalah, Jiwoo sendiri yang akan menghajarnya. Lejun pun berjanji akan menang. Sementara itu, Jiwoo kembali ke mobil dan meminta Han Kyung untuk segera melaju menyusul Ibu Gami. Mobil mereka melaju dengan kecepatan tinggi dan bahkan sempat menabrak motor mahal milik Taeoh, membuat Taeoh semakin kesal. Lejun kini merasa percaya diri. Ia teringat akan kekalahannya kemarin saat melawan peringkat 3 dan pertemuannya dengan Gami. Gami bertanya mengapa Lejun begitu terobsesi dengan peringkat pertarungan. Lejun mengakui bahwa ia melakukan semua ini demi temannya dan ingin menjangkaunya dengan menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, Gami mengajarinya teknik terlarang yang diwariskan oleh pamannya. Ia meminta Lejun memilih salah satu teknik, tetapi hanya akan mengajarkan satu teknik saja. Lejun memilih tendangan Big Boss Dragon karena namanya terdengar keren. Namun, saat ia mencoba mempraktikannya dengan penuh percaya diri, ia gagal dan Taeoh pun mengejeknya. Di tempat lain, Gami dan ibunya telah tiba di kantor agen real estate. Rombongan studi grup berhasil menyusul mereka dan dengan penuh harapan memohon kepada Ibu Gami agar tidak memindahkan teman mereka. Gami juga berusaha membujuk ibunya dengan mengatakan bahwa teman-teman studi grupnya adalah orang-orang yang ia syukuri. Tak lama kemudian, Lee Han Kyung muncul dan menyapa Ibu Gami yang ternyata masih mengingatnya. Mereka bertiga akhirnya berbicara lebih lanjut di sebuah kafe dekat sana, sementara anggota studi grup memperhatikan dengan harap-harap cemas. Ibu Gami menjelaskan bahwa alasan utama ia ingin memindahkan Gami dari STM Yusung adalah karena ia ingin anaknya terhindar dari lingkungan penuh kekerasan. Ia hanya ingin Gami hidup tenang, sehingga ia tetap menolak permohonan mereka. Namun Han Kyung mengingatkannya tentang pemakaman Jung Hwa, ibu dari Bak Gonyo, yang pernah melawan ketidakadilan dan mengubah keadaan. Ibu Gami ternyata mengenal Jung Hwa. Han Kyung sendiri merasa kehilangan karena Jung Hwa adalah mentornya dan sosok panutan. Karena itulah ia memutuskan menjadi guru di STM Yusung meskipun ia tahu sekolah itu penuh masalah. Han Kyung mengakui bahwa Gami memang membutuhkan lingkungan belajar yang lebih baik, tetapi ia juga melihat bahwa keinginan Gami untuk tetap di Yusung jauh lebih besar. Gami bahkan membentuk kelompok belajar demi meningkatkan prestasinya. Han Kyung berjanji akan membantu menjadikan STM Yusung sebagai sekolah yang lebih baik. Ibu Gami mulai terbujuk. Ia juga menyaksikan betapa kerasnya usaha teman-teman Gami untuk mempertahankannya agar tetap di sekolah. Namun, sebelum keputusan dibuat, tiba-tiba Minhan dan Geng Yongbak muncul. Mereka membawa pesan dari pihak Hanwol. Ternyata surat yang diterima oleh wakil kepala sekolah adalah surat inspeksi dari Kementerian Pendidikan untuk STM Yusung.
Minhan menawarkan diri untuk memberi pelajaran kepada Han Kyung. Hanwol tidak ingin sekolahnya diganggu dan mengutus Minhan beserta anak buahnya untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi mereka. Rombongan Minhan masuk ke dalam kafe, mengusir semua pengunjung, dan langsung mengunci pintu. Ia mengancam dengan pistolnya. Jiwoo yang melihat kelakuan Minhan menjadi sangat marah, tetapi Han Kyung tetap bersikap tenang. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin berbicara dengan mereka dan meminta Minhan menunggu di luar. Minhan yang merasa diremehkan memerintahkan bawahannya untuk menyerang Han Kyung dan yang lainnya. Namun, tiba-tiba terungkap bahwa ibu Gami, Jeon Mi-hyun, adalah direktur Asosiasi Taekwondo Korea. Semua orang terkejut dan takjub. Se-hyun pun baru menyadari bahwa ibu dan anak ini sama-sama ahli bela diri. Mi-hyun dengan tenang berkata bahwa Han Kyung sudah dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri, tetapi ia sendiri ingin memberi pelajaran pada anak-anak nakal ini. Ia bahkan berpesan agar kejadian ini tidak diberitahukan kepada orang tua mereka. Baku hantam pun dimulai. Di tengah kekacauan itu, Han Kyung mencoba menghubungi detektif Natman, tetapi Minhan lebih dulu menembakkan pistolnya. Gami berusaha merebut senjata itu, tetapi Minhan sempat menembak ke arah pintu kaca di belakang Han Kyung. Kaca pecah dan serpihannya jatuh menimpa ibu Gami hingga ia tak sadarkan diri. Semua orang panik. Lantai kini dipenuhi warna merah darah. Rombongan Minhan segera kabur dari tempat kejadian. Ibu Gami segera dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, Gami sudah bersiap untuk pergi ke sekolah. Ia bahkan tidak membawa kacamatanya. Sejak pagi, ia sudah berangkat lebih awal. Saat tiba di sekolah, ia mengabaikan panggilan dari rombongan OSIS dan langsung berlari dengan satu tujuan menghajar Hanwol. Seseorang menendang Gamin dia adalah Kim San-jor. Hanwol segera menyadari alasan Gamin mendatanginya dan mengejeknya. Sebelumnya, ibunya yang sudah terluka kemarin sempat meminta Gamin agar tidak bertindak gegabah. Namun, Gamin tetap pergi. Sementara itu, Kaula setelah mendengar pengumuman dari ketua sekolah, memerintahkan 3 anak buahnya untuk menghabisi Gamin. Di atap sekolah, 3 orang yang meremehkan Gamin muncul. Salah satu dari mereka berusaha menjadi jagoan di STM Yusung. 2 temannya berencana pergi, sementara yang satu yakin bisa menghadapi Gamin seorang diri. Namun Gamin yang dipenuhi amarah tidak membiarkan mereka pergi. Dia bangkit dan bertekad menghabisi mereka bertiga. Malam sebelumnya, di rumah sakit, Park Gon-yo menemui Gamin dan mengungkapkan fakta mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Yuen Welel adalah dalang di balik kekacauan di kafe. Hal itu terjadi karena Bua Kyung telah mengajukan petisi kepada Kementerian Pendidikan untuk mengecek sekolah mereka. Gamin yakin bahwa Han Kyung melakukan ini demi kebaikan STM Yusung. Namun, Gun-yok memperingatkannya bahwa situasi ini tidak sesederhana itu. Gamin tidak bisa membiarkan Hanwol begitu saja, terutama setelah ibunya terluka. Gun-yok juga mengungkapkan bahwa ada 3 orang bawahan Hanwol yang selalu berada di dekatnya. Mereka adalah petarung kuat yang sudah lama bertarung bersama. Gamin harus berhati-hati. Gamin kembali dijatuhkan. Lawan-lawannya semakin meremehkannya, memberikan nasihat sebelum berniat pergi. Namun, Gamin tidak menyerah. Dia mengingat pesan pamannya, jika kau terbawa perasaan dan emosimu, jantungmu akan berdebar, dan engkau akan kesulitan mengendalikan dirimu. Gamin pun mengambil napas dalam, menenangkan diri, dan menghilangkan kegelisahannya. Lawannya terkejut melihatnya bangkit kembali, dan pertarungan pun dimulai lagi. Keadaan kali ini berbeda. Dengan teknik terlarang paman nomor 2, Gamin berhasil menjatuhkan ketiganya. Saat hendak pergi, Sonchol masih tidak terima dan mencoba bangkit kembali. Namun, Gamin lalu menggunakan teknik terlarang paman nomor 6, The Big Boss Dragon. Sonchol pun pingsan dan Gamin meninggalkan mereka. Dalam perjalanan, Gamin melihat flyer studi grupnya telah dirusak. Hal ini semakin membuatnya marah. Dia menyadari bahwa dia dan kelompoknya sudah terlalu sering mengganggu Hanwol dan kekuasaannya. Setibanya di STM Yusung, Gamin langsung mencari Hanwol di aula sekolah. Begitu menemukannya, tanpa ragu dia langsung mendaratkan pukulan telak ke wajah Hanwol. Semua murid yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Terima kasih sudah meluangkan waktu di channel ini. Jika berkenan, mohon dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Sampai jumpa di serial atau film kami selanjutnya.